seperti apa sih Bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 September 2022, bertempat di kantor hukum Togar Semarang Lofum, Jakarta, yang mana pada hari ini agendanya adalah terkait pendaftaran kita ya untuk gugatan dari klien kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendaftaran gugatannya terkait apa Bang? Adapun terkait pendaftaran gugatannya bisa dijelaskan Pak Siti. Oke. Saya sambungkan, saya perkenalkan dulu, saya Gonggong Sidi SMH. Terkait pertanyaan daripada saudara tadi, ini terkait pendaftaran PMH. PMH dalam arti pencemaran nama baik atas konferensi pers saudara Jendar di apa di media ketiga. Jadi ini yang kami sangat sesalkan kepada beliau itu, awalnya ini kan dari perjanjian, artinya dalam perjanjian itu ada kerjasama yang harus dipatuhi, itu kan? Tapi di giring CJK itu dibilang kalian kami penipu dan merugikan, katanya menggelapkan mobil 11 unit. Ternyata dia di perjanjian itu nggak ada seperti itu. Yang ada di perjanjian itu ketika itu cuma satu Mercy, itu di perjanjian. Jadi kami heran, kok dari mana ini timbul seperti itu? Seolah-olah klien kami itu langsung dijudge, seolah-olah dia bersalah tanpa keputusan pengadilan. Itulah yang kami gugat ke Pengadilan Jakarta Selatan. Dan udah kami gugat, udah ada nomornya. Ada perkara berapa? Terkait nomor perkaranya, itu sudah terbit ya kemarin. Nomor perkara 838 garing Perdata titik G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang isinya? Yang isinya terkait ya tadi perbuatan melawan hukum yang kita sampaikan, ya, atas penyampaian daripada YI dan VFF ya. Nah ini kita sayangkan terkait pernyataan beliau pada press conference-nya pada waktu itu ya, di mana menyebutkan klien kita ya sebagai penipu. Nah ini yang kita sayangkan. Juga terkait yang lainnya juga, itu juga coba kita sampaikan di gugatan kita ini nantinya. Berarti kerugian yang dialami apa, material dan maupun imaterialnya, apakah didaftarkan juga? Terkait kerugian imaterial kita masukkan juga di gugatan kita ya. Tapi untuk perkaranya karena ini kita masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi kita belum bisa menyampaikan berapa nilai dari imaterial atau materialnya nantinya. Biar berproses dulu aja nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi bukan kerugian biasanya. Sudah. Di lain itu kan karena perbuatan dari penyampaian saudari YI dan juga saudara FVF itu kan mengalami kerugian dari klien kita itu ya, bisa dibacakan. Tapi nggak kita sebutkan nominalnya ya, tapi ada kerugian kita yang kita sampaikan, baik itu material maupun imaterial. Ya, kerugian material. Nah, ini antara apa? Dua, langsung disebutkan ya, katanya untuk gugatan kan? Nah, kami sebutkanlah ini kerugian itu sebesar 25 juta rupiah atau sekitar 75 juta per bulan dan lebih berhenti di situ. Ah, itulah kerugian materialnya. Dan kerugian imaterial kita itulah 50 miliar. Itulah kerugian material cukup 50 juta dan kerugian imaterial 50 miliar. Itulah petitum kita. Oke Bang, terkait perjanjian kerjasama itu sebenarnya seperti apa sih? Karena ini kan terakhir ngobrol sama Bang Togar bahwa
ada perjanjian bisnis atau kerjasama bisnis. Mungkin bisa dijelaskan dulu kerjasama bisnis ini seperti apa? Jadi berikut jelaskan kan. Dulunya perjanjian ini adalah PT Trip Pesona Indonesia dengan pebisnis si saudara J. Dan kalau kita akan perjanjian kerjasama itu ada kan harus kewajiban yang harus dipatuhi. Ada itu, artinya di situ di perjanjian itu ada sekilas saya baca di perjanjian itu ada perjanjiannya yang dibayar di situ untuk pengadaan satu unit mobil, sewa mobil harus dibayarkan 50% kan, 50% dari pihak pertama, 50% dari pihak kedua. Tentu itu setelah dikatakan di 50% ini baru digabungkan, diberilah mobil ini. Itulah di perjanjian itu, kan? Nah, itulah yang timbul kita pertanyaan, kok ada perjanjian kok digiring ke pidana? Di situ yang kita sesalkan. Sementara perjanjian ada. Perjanjian itu kan ada PT Trip Pesona Indonesia, ada nomor ahunya kok. Jelas di situ disebut. Nah, kalau di perjanjian itu ada hak yang dipenuhi, kewajiban dan hak. Ini udah terpenuhi. Buktinya kan kemarin itu si J mengatakan telah disetor beberapa ke rekeningku. Artinya udah terjalan perjanjian ini kan, udah terlaksana perjanjian ini. Kalau kita mengacu ke perjanjian. Dan adanya pengakuan juga. Kalau udah ada pengakuan, beberapa kali udah setor ke rekening saya. Artinya kalau berbagai berarti udah terjadi, udah terlaksana perjanjian kan. Nah itulah yang kita sebagai ini yang kita sisalkan sama saudara si J. Langsung di ujung dibilang penipuan, menggelapkan 11 unit, merugikan 9,8 M. Dari mana cerita ini? Ini kan harus dari perjanjian. Artinya perdata lah. Jangan digiring ke pidana. Oke, tapi transfer terbukti palsu. Itu bagaimana? Terkait itu kan artinya begini. Terkait itu yang kalau memang itu dilaporkan kita buktikan di pengadilan seperti apa. Gitu. Artinya kalau kita mengacu ke perjanjian, ya jangan langsung dibilang ke perjanjian begini-begini gitu yang kita masuk. Terkait itu benar tidaknya itu proses dibuktikan dan kita buktikan. Kalau memang ada bukti kwitansinya, silakan aja buktikan. Ini kan masalah kerjasama, perjanjian, ya, bukannya kerana pidana. Silakan aja dia gugat, itu kan terkait prestasinya. Kenapa nggak karena ke sana? Itu aja yang kita coba sampaikan terkait proses pidana yang dia coba buat ya waktu itu di Polda Metro Jaya ya terkait kita, dan sampai saat ini juga kan kita pun juga belum tahu nih yang mana yang mobil yang mana kan gitu yang kita pertanyakan, sedangkan sebagian yang ada itu sudah di setor, sebagian sudah diberikan kan gitu mengenai keuntungannya dari pembayaran yang di perjanjian sewa menyewa mobil tersebut kan itu intinya. Yang lain? Yang lain.